Halo teman-temanku, calon pelamar P3K pada tahun 2024 ini. Ya, teman-teman, saya informasikan pelaksanaan tes akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2024. Di sini saya akan mencoba membagikan soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K. Ini khusus untuk kompetensi manajerial operator layanan operasional. Jadi di sini kita akan membahas kompetensi yang kedua, yakni kompetensi manajerial part 1. Karena mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan bisa membagikan beberapa kompetensi lainnya dan juga beberapa part-part lainnya dari setiap kompetensi. Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, terkhusus calon pelamar P3K pada tahun 2024 ini. Langsung saja kita kepada pembahasan soalnya. Soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi manajerial operator layanan operasional. Soal bagian 1, tes ASN P3K kompetensi manajemen operator layanan operasional. Langsung saja teman-teman, kita ke pembahasannya. Nomor 1. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi yang lain. Pribadi yang berintegritas akan mendukung kinerja yang baik sehingga perusahaan semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan jika atasan meminta Anda melakukan sesuatu program kerja baru. B. Membantu rekan yang membutuhkan jika hal tersebut menguntungkan evaluasi kinerja Anda. C. Berusaha semampu saya jika atasan memberikan tugas di luar tanggung jawab saya. D. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. E. Hanya memberikan usulan-usulan yang menguntungkan salah satu pihak. Diberikan waktu teman-teman untuk menjawabnya. Dan jawabannya adalah D. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Untuk pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek integritas untuk mewujudkan pribadi yang berintegritas yang nantinya akan menciptakan kinerja mandiri dan profesional. Tentunya Anda harus mampu menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Lanjut soal yang kedua. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal sebelumnya sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim: A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat diselesai tepat waktu. E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Diberikan waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Untuk pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan interpersonal. Jika tim Anda diberikan tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut harus diselesaikan, sikap yang harus dilakukan adalah mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai kemampuan dan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Soal yang ketiga, Anda dan rekan Anda ditugaskan mewakili perusahaan dalam seminar internasional di kota lain dengan jadwal kegiatan yang padat setiap harinya. Di tengah kesibukan Anda didapati jika laporan kerja rekan Anda bermasalah dan harus direvisi secepat mungkin. Sikap Anda terhadap kondisi rekan Anda: A. Membagi laporan sesuai tingkat prioritas dan menyuruhnya untuk kembali ke kantor merevisi laporan tersebut jika diperlukan. B. Minta untuk fokus pada seminar dan mengerjakan revisinya setelah rangkaian kegiatan diselesaikan. C. Menyarankan padanya untuk fokus pada kegiatan seminar saja sambil mencari alasan keterlambatan revisi laporannya. D. Menyuruhnya untuk memutuskan masalahnya sendiri karena saya harus fokus mengikuti sisa kegiatan seminar. E. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya karena seminar tersebut sama pentingnya. Waktu untuk menjawab.
Jawabannya adalah E. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya karena seminar tersebut sama pentingnya. Untuk pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan kerjasama. Jika rekan kerja Anda mengalami dilema saat mengerjakan tugasnya, sebagai sesama rekan kerja yang juga mengikuti seminar, maka tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah menyarankan padanya untuk menyampaikan padanya untuk melaporkan hal tersebut pada atasan sehingga diberi kelonggaran penyelesaian revisi laporan. Pimpinan pasti dapat memahami kondisi karena sedang melaksanakan tugas dinas mengikuti seminar. Yang keempat, proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang, masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim: A. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. B. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. E. Memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Jawabannya adalah C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Untuk pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek interpersonal. Sebagai sesama anggota tim, jika Anda mendapati data yang diolah rekan Anda belum selesai, sementara data harus segera dikirimkan pada klien, maka sikap yang tepat adalah meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. 5. Anda merupakan guru baru yang ditempatkan di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas Anda berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Namun tidak jarang di lapangan Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak Anda dapatkan dalam SOP. Sikap Anda terkait hal tersebut: A. Mengamati kinerja guru senior dalam menyelesaikan masalahnya untuk kemudian dipraktikkan dalam tugas sehari-hari. B. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. C. Memberikan masukan pada kepala sekolah untuk merubah kebijakan yang ada agar sesuai dengan masalah yang muncul. D. Mengajukan review berkala terhadap SOP yang ada dalam rapat kerja sehingga semua guru dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya. E. Tetap mengikuti kebijakan yang ada meskipun terkadang memakan waktu dan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Pembahasan aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek manajemen konflik. Jika dalam bekerja Anda mengalami kendala yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam SOP, utamakan solusi yang tidak bertentangan dengan tujuan dan target perusahaan. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Soal yang keenam, Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda, sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini: A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. C. Mencari agen kredit murah untuk membayar tagihan meski bunganya cukup besar. D. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah agar kondisi keuangan bisa baik. E. Membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya sekolah adik saya dapat terpenuhi. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengelola perubahan. Dalam hal ini, jika pengeluaran Anda lebih banyak dari pendapatan bulanan, hal utama yang sebaiknya Anda lakukan adalah membuat perencanaan keuangan harian dan memprioritaskan hutang dan tagihan yang dimiliki.
Jika kedua hal tersebut belum memenuhi, maka solusi pinjaman dapat diambil. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Yang ketujuh, demi menunjang kinerja pegawai, atasan berencana untuk melakukan beberapa perubahan krusial yang mungkin akan merubah ritme kerja Anda. Sikap Anda: A. Tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah hal yang sulit dihindari. B. Meragukan perubahan tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. C. Bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai lain untuk mendukung keputusan tersebut. D. Antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. E. Meminta atasan untuk mempertimbangkan rencana tersebut karena mungkin akan mendapat pertentangan dari pegawai lain. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengelola perubahan. Dalam menghadapi perubahan yang diharapkan memberikan pengaruh positif pada kinerja pegawai, maka sikap yang paling tepat adalah bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. Soal ke-8, perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbaharui setiap tahunnya. Untuk meningkatkan rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda. Sikap Anda: A. Mengubah sistem ke setelan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar. B. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. C. Mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. E. Membiarkan saja hal tersebut karena masalah yang muncul nantinya kesalahan sistem. Diberi waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai dengan tujuan. Pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengelola perubahan. Perubahan yang terjadi tidak mustahil memunculkan masalah yang baru dan berpengaruh pada sistem kerja. Sebagai pegawai ASN, Anda diharapkan mampu memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik dan sesuai tujuan perusahaan. Nomor 9, dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi coronavirus, instansi Anda berencana mengadakan program tambahan modal usaha yang akan menyasar pada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Agar rencana tersebut berjalan lancar, maka langkah yang akan Anda tempuh sebagai ketua pelaksana kegiatan adalah: A. Mengikuti pengarahan atau arahan dari pimpinan saja agar sesuai dengan standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku. B. Membuat rancangan program yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan pada pimpinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan program berlangsung. C. Memastikan pendistribusian program bantuan di setiap wilayah berjalan lancar. D. Membuat data yang jelas antara dana yang dikeluarkan dan jumlah penerima dana. E. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah E. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek pelayanan publik. Menyediakan pelayanan publik yang netral, objektif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Oleh karena itu, sebagai ketua pelaksana, langkah yang paling perlu diambil adalah agar acara berjalan dengan lancar adalah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Yang ke-10, dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? A. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. C. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja.
D. Mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan sehingga beban kerja dapat berkurang. E. Fokus menyelesaikan proses target harian saja karena program utama memerlukan banyak waktu penyelesaian. Diberi waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek orientasi pada hasil. Seorang ASN diharapkan memiliki kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, di antara pilihan jawaban di atas, hanya pilihan B, selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu yang paling tepat karena mempengaruhi produktivitas hasil kerja. Sekian teman-teman untuk soal bagian tes 1 ASN P3K kompetensi manajerial operator layanan operasional. Jadi ini part 1 untuk kompetensi manajerial. Teman-teman, jika teman-teman merasa ada kekurangan dalam pembuatan video dalam penyajian soal, teman-teman boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Mungkin ada bacaan yang terlalu cepat saya baca, teman-teman boleh memberikan saran bagaimana baiknya saya membacakan soalnya. Dan tips yang berikutnya, jika misalnya saya membacanya terlalu cepat, teman-teman boleh pause dulu videonya untuk memahami soal yang ada di layar ataupun saya bacakan. Sekian dulu teman-teman untuk kali ini, kompetensi manajerial part 1 semoga bermanfaat dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman merasa video ini berguna dan juga bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, salam dari saya.